ini maupun berada di tempat masing-masing yang siap mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya, kita katakan amin. Baik, shalom semua Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman terkasih yang ada di tempat ini maupun yang bisa bergabung di kediaman masing-masing. Saya sangat bersyukur boleh berada di tempat ini pagi ini, diberi kesempatan untuk berbagi singkat di pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya, buat tim pelayan, buat teman-teman, buat Pak Gembala dan semua rekan-rekan pengerja. Nah, Bapak Ibu, pagi ini di waktu yang singkat izinkan saya sharing sebentar. Mari kita buka di Ratapan pasal yang ketiga. Boleh kita baca mulai ayat 17, mungkin multimedia boleh bantu juga. Ratapan 3 Bapak Ibu, ayat 17 tadi. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saya harap yang di rumah sudah dapat dan yang di sini boleh lihat mungkin di layar yang disediakan. Ratapan 3 mulai ayat 17. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sampai situ Bapak Ibu, sampai ayat 23 saja. Nah, pagi hari ini kita mau melihat sejenak tentang kitab ini, terutama di pasal 3. Walaupun kita tidak punya waktu untuk baca keseluruhan pasal karena sekitar 60 ayat, tidak cukup waktunya. Tapi itu bisalah mewakili pasal ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ini tulisan Yeremia waktu berada di pembuangan di Babel bersama dengan bangsanya sendiri, Israel. Lalu beliau ini yang menulis kitab ini dan sembari memimpin bangsanya dalam masa-masa pembuangan, perbudakan, ketertindasan dan sejenisnya. Yang pertama, kalau mau kita lihat Bapak Ibu, Yeremia ini seorang pemimpin, leader kala itu, namun dia harus menghadapi suatu tekanan yang gak biasa. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena yang pertama, dia menghadapi tekanan nasional atau bangsanya sendiri yang di pembuangan. Tentu dia adalah nabi Tuhan, tentu dia punya tanggung jawab terhadap bangsanya. Makanya dia merasakan tekanan itu. Sekiranya dia bukan siapa-siapa, mungkin cuma orang awam yang ikut dalam pembuangan, mungkin dia ya bisa aja tidak terlalu tertekan. Paling hanya memikirkan diri sendiri, tapi dia tidak, dia memikirkan bangsanya. Nah, di sisi lain, di waktu yang bersamaan dia tentu sebagai pribadi juga punya sesuatu yang harus dipikirkan tentang dirinya sendiri, bahkan tentang keluarganya sendiri. Jadi bisa kita katakan di Babel ini sebagai nabi, sebagai leader di bangsanya saat itu, Yeremia harus memikirkan, harus menghadapi dua tekanan sekaligus dan bukan tekanan yang biasa. Kita bisa bayangkan mungkin jika belum ada undang-undang dasar, belum ada yang namanya persatuan bangsa-bangsa, mungkin Indonesia kembali dijajah di masa sekarang, lalu sebagai pemimpin kita bisa bayangkan bagaimana mungkin Pak Jokowi memikirkan bangsa yang sedang dijajah dan juga memikirkan tentang keluarganya sendiri, dirinya sendiri. Itu semua harus ada di pundak pemimpin tersebut. Dan inilah yang dirasakan oleh Yeremia kala itu. Menarik di ayat 17 Bapak Ibu dikatakan tadi, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Ini yang B-nya sangat menarik untuk direnungkan. Dia bilang, aku lupa akan kebahagiaan. Bapak Ibu, saya mau tanya, bagi kita semua yang masih muda, yang sudah tidak muda, penderitaan atau pergumulan apa yang pernah kita alami sampai kita lupa bahwa kita pernah bahagia? Maaf, saya rasa belum ada.
Maaf kalau memang sudah ada yang mengalami ya, tidak apa-apa. Tapi saya rasa pada umumnya tidak ada. Apa yang kita hadapi sampai kita merasa, udah lupa rasanya bahagia. Bagaimana rasanya bahagia? Nggak tahu lagi rasanya. Dan itulah yang dialami Yeremia. Dan yang lebih tinggi, yang lebih berat di ayat selanjutnya dikatakan, sangkaku, ayat 18, sangkaku hilanglah lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ini lebih berat lagi ungkapan seorang Yeremia. Karena tadi hanya dia masih bilang, sampai aku lupa akan kebahagiaan. Tapi di ayat 18 lebih ngeri lagi, dia berkata, sangkaku, harapanku dalam Tuhan pun sampai hilang. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, kalau kita punya harapan kepada sesama manusia, teman, saudara, orang tua, rekan, dan sebagainya, lalu dia mengecewakan kita dan itu harapan kita kepada dia hilang, kepercayaan kita kepada dia hilang, itu hal yang biasa. Itu sering kita alami, bukankah begitu? Di mana-mana, di pekerjaan, di pelayanan, di kuliah, di pendidikan, di lingkungan kita, sering kita alami. Kita percaya sama dia, kita berharap sama dia, tapi dia mengecewakan. Ya, itu hal biasa. Karena firman Tuhan di ayat lain berkata, jangan berharap pada manusia. Jadi kalau hilang hal biasa, karena sudah diingatkan dari awal, jangan berharap pada manusia. Tapi ini, seorang Yeremia, nabi Tuhan loh. Dia diutus Tuhan loh. Tapi dia bisa berkata, sangka, sampai aku berpikir, sampai aku menyangka, harapanku di dalam Tuhan itu gak ada lagi. Saking beratnya yang dialaminya ini. Sekian tahun mereka di Babel, sekitar 70 tahun. Sampai dia berpikir, sudah berseru, tidak ada apa-apa. Makanya dia sampai hampir menyimpulkan begitu. Makanya dia menggunakan kata sangkaku ya Tuhan. Prasangkaku, sampai harapanku ini gak ada lagi di dalammu. Menarik Bapak Ibu, kalau sampai harapan dalam Tuhan pun gak ada lagi. Sudahlah, gak ada lagi maknanya hidup ini, gak ada lagi, gak usah lagi hidup. Makanya banyak orang yang bunuh diri di luar sana, karena dia melihat gak ada lagi harapan, gak ada yang bisa menolong dia, saudaranya, manusia. Dilihat pun Tuhan tidak menolong, akhirnya dia bunuh diri. Tapi seandainya Yeremia selesai menulis sampai di ayat tadi, titik, dan tidak ada lanjutannya, maka bisa kita simpulkan, mungkin dia adalah nabi yang akan bunuh diri. Tapi tidak Bapak Ibu, ternyata tidak. Dia masih lanjut menulis di tengah beban penjajahan itu, pembuangan itu. Ingat, dia ini nulis saat pembuangan, ini bukan hal yang gampang. Kita sangat bersyukur dia bisa menulis selengkap ini, supaya memberitahukan kita tentang karya Tuhan. Padahal dia dijajah saat itu, dibuang saat itu, tapi dia masih menulis. Seperti saya bilang tadi, tidak berhenti di situ. Kalau titik berarti dia adalah nabi yang bunuh diri. Karena gak tahu lagi mau ngapain. Tapi tidak Bapak Ibu. Tadi sudah kita baca, saya ulangi. Di ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan. Maksudnya dalam hal-hal tadi. Yang tidak ada kebahagiaan. Sampai harapan dalam Tuhan pun hilang. Tapi yang paling menarik. Bapak Ibu kalau ada kesempatan. Bacalah ayat ini dari ayat 1. Maaf, pasal ini maksudnya dari ayat 1 sampai selesai 60 sekian. Menariknya hanya di 4, 5, 6 pasal ini, dari 60-an pasal, Yeremia menulis tentang suatu hal yang baik. Selebihnya adalah penderitaan, kesengsaraan, dan yang sudah kita baca. Seperti itu. Tapi di ayat 21, ini yang saya maksud tadi, dikatakan apa? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Ternyata dari semua ungkapannya dari tadi, yang buruk itu, yang sampai gak ada harapan dalam Tuhan, tapi masih ada hal yang diperhatikannya. Walaupun hanya secercah, hanya sedikit. Tapi yang luar biasanya, yang entah bagaimananya, yang sedikit ini, yang diperhatikannya sedikit ini, itulah yang mampu membuat dia terus berharap. Apa itu? Maka Yeremia menjelaskannya di bawah. Apa yang dia perhatikan? Maka di ayat 22 dikatakannya, tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23 ini salah satu ayat the best menurut saya. Dia katakan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Nah menarik Bapak Ibu, dari sinilah mungkin ada yang belum tahu gitu. Dari sinilah kita ambil pujian terkenal itu, yang katanya selalu baru setiap pagi,
baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nah menarik Bapak Ibu, dia bisa buat pujian ini kepada Tuhan. Bukan seperti orang yang baru bangun di pagi hari lalu menghirup udara yang sejuk, mendengar kicauan burung, ada angin pagi yang sejuk, lalu menyapa tetangganya, "Hei, apa kabar? Horas." Lalu menyeruput kopi, bersantai, baca koran. Bukan. Dia tidak mengungkapkan selalu baru setiap pagi kasih setia Tuhan saat keadaan seperti itu. Bukan. Kalau keadaan begitu ya semua orang juga bisa. Saya juga bisa bangun pagi lalu menyanyikan lagu ini, orang semuanya fine-fine aja. Tapi tidak. Di keadaan yang sudah kita bahas tadi, semua yang dijabarkannya tadi, dia bisa masih mengatakan hal itu. Selalu baru setiap pagi. Nah, saya mau mengajak kita sebentar fokus di selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu, Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya bilang begitu dalam konteks ini? Karena begini, saat dikatakan selalu baru Bapak Ibu, bukan seperti manusia saat mau suatu hal yang baru ya yang lama harus dibuang. Kan kita begitu, misalnya mau sepatu baru, yang lama harus minimal gak dipakai lagi lah. Atau dianggurin, beli yang baru. Nah itu benda yang baru yang sama sekali berbeda dari yang lama. Tapi Tuhan gak begitu, Tuhan bukan manusia yang terbatas. Dia mau katakan begini, Yeremia mau mengatakan begini, selalu baru. Maksudnya Tuhan mampu membuat atau mengubah atau menyatakan kuasanya terhadap hal yang sama. Hal yang sama. Tapi punya nilai yang baru. Tapi punya sesuatu yang baru. Saya tidak punya waktu untuk mendalami ini di pagi ini. Tapi sekilas kalau Bapak Ibu, kalau kita lihat struktur kata, struktur bahasa di ayat ini, itu hal yang seperti itu. Baru yang hal yang sama, tapi diperbaharui. Ya itulah lebih tepatnya, diperbaharui. Bukan baru, bendanya baru. Bapak Ibu, Tuhan itu tanda kutip aneh. Karena kalau Tuhan mau pendek sabar dan dia mau hal yang baru yang baik dari ciptaannya, kita udah lama dimusnahkannya. Percaya atau tidak? Kita udah lama dilenyapkannya. Kenapa? Karena kita buat hanya dosa. Itu kita mengecewakan Tuhan, hanya itu. Dan kalau dia mau buat ciptaan yang wow, yang baru, dia bisa binasakan kita dan buat yang baru. Sesusah apa itu bagi Tuhan? Tidak susah. Tapi tidak. Dia rindu terus kita yang sama. Masih kita ini, kita tidak dilenyapkan. Masih aku yang sama, masih saya yang sama. Tapi diperbarui oleh Tuhan. Tuhan rindu begitu. Jadi Yeremia mengerti hal ini. Bukan cuma keadaan sekitarnya yang akan diperbarui Tuhan, tapi juga pribadi-pribadi mereka. Karena mereka adalah terkenal bangsa yang tegar tengkuk, makanya mereka dibuang. Tapi jangan selalu menyalahkan Israel. Kita pun seperti itu. Kita pun seperti itu. Kalau kehidupan kita dicatat jadi Alkitab baru, Alkitab baru. Daftarnya panjang. Kebebalan kita kepada Tuhan, ketegar tengkukan kita kepada Tuhan, panjang juga. Jadi jangan merasa kita lebih baik dari orang Israel saat itu. Tidak. Tapi tetap di tengah hal buruk itu pun Tuhan berikan yang baru. Bukan bendanya yang baru, bukan orangnya yang baru, bukan keadaan yang baru, tapi yang sama Tuhan bisa ubahkan. Di tengah semua kesengsaraan itu dia bisa berkata selalu baru setiap pagi. Nah Bapak Ibu, saya akan tutup di sini. Saya sangat ingat saat saya masih kecil dulu. Tentu anak kecil ada kenakalan-kenakalan. Lalu saya pernah membaret mobil orang pakai gunting. Jadi mobil tetangga itu orang kaya lewat, saya luruskan tangan saya gini, ya baret sampai panjang warna putih gitu. Lalu yang punya turun, anehnya dia tidak marah, dia hanya beritahu orang tua saya, lalu dia pergi. Lalu orang tua saya marah, dan saya dihukum. Kebiasaan hukuman untuk saya dulu itu biasanya kalau nakal berdiri di sudut ruangan, sudut rumah, lalu angkat kaki satu, pegang telinga. Ya mungkin kita pernah mengalami ini. Bang WL ketawa-tawa mungkin sering begitu juga semasa kecil. Nah jadi yang mau saya sampaikan begini, Bapak Ibu. Saat saya dihukum begitu, itu gak ada yang lebih menderita daripada itu. Bagi anak-anak, benar ya? Bagi anak-anak. Lalu Bapak Ibu,
tahu Bapak Ibu momen paling touchingnya, momen paling menyentuhnya itu kapan? Saat sudah sekian lama, mungkin 1 jam saya disuruh berdiri, 2 jam. Kemudian papa saya atau mama saya memanggil, sudah sini. Atau mereka mendatangi saya. Lalu saya diambilnya, lalu saya dipeluknya. Lain kali kamu jangan gitu lagi, jangan nakal. Anak mama, anak papa gak boleh nakal. Itu momen paling touching. Jadi semua penderitaan itu sebagai anak-anak saya lupakan pas di momen itu. Langsung saya biasanya anak-anak, saya terutama nangis terseduh-seduh saat momen itu. Saat berdiri saya mungkin udah bisa tahan, ya gak apa-apa lah berdiri. Tapi saat momen itu saya gak bisa tahan air mata. Saya nangis di baju mereka. Karena itu momen paling touching bagi saya, bagi anak-anak. Saat selesai dihukum lalu orang tuanya kembali memeluk dia, menyayangi dia. Nah begitulah yang Yeremia rasakan dari bangsa Israel. Di semua kesengsaraan itu, tiba-tiba di akhir nanti, di akhir kisah ini Tuhan datang menyelamatkan mereka. Dan kembali mengajak mereka datang kepada Tuhan. Mari anak-anakku dipeluk oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan. Dan mereka sangat touching di momen itu Bapak Ibu. Dan yang mau kita ambil dari sini, saat kita mengalami apapun itu yang berat sekalipun seperti ini, selalu ingatlah, selalu baru tiap pagi kasih setia Tuhan. Dan ingat, Tuhan membiarkan kita mengalami itu. Kadang Tuhan mau menyentil kita sedikit, mungkin karena kita liar, nakal. Tapi ada momen saat Tuhan merangkul kita lagi, memeluk kita lagi. Dan saat Tuhan membuka tangannya, seperti anak yang hilang, datanglah kepada Tuhan di momen tersebut. Maka kita akan merasakan kebaikan. Touching momen itu sangat indah, sangat membahagiakan. Saya harap kita bisa mengerti Bapak Ibu hal ini bersama-sama. Itu aja mau saya bagi pagi hari ini. Saya harap tidak lewat ya. Lewat dikit ya. Oke, maafkan kalau lewat dikit Bapak Ibu, 3-5 menit. Oke, itu saja Bapak Ibu.